Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Biaya Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Angga Zumrobi bersama 3 rekan saya, yaitu Saudara Yuda, Saudara Al-Rizky Sodikin, dan Saudari Tiara Sapitri. Langsung saja ke pemateri yang pertama. Kepada Saudara Yuda, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuda Pradian Samrasudin, NIM 1830602243. Di sini kami akan membahas tentang teori biaya Islam. Sebelum itu, kita ketahui dulu teori biaya merupakan kumpulan dari penalaran, gagasan, dan penjelasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Pertama, fokus pembahasannya adalah beban yang harus ditanggung. Kedua, perilakunya yang hampir sama. Jadi apabila biaya produksi kita gunakan di sini, seringkali dimaksudkan juga untuk mencakup biaya pemasaran. Selanjutnya, teori biaya biasanya disusun atas dasar anggapan bahwa biaya penyediaan barang bagi konsumen sebagian besar adalah biaya produksi. Apabila biaya pemasaran dibedakan dan biaya produksi dibahas secara terpisah, tidak akan merusak pola penalaran yang telah kita letakkan. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori biaya Islam yang bertujuan untuk memahami teori-teori yang berdasarkan syariat Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Sapitri, NIM 2030602233. Pada saya akan menyampaikan suatu materi saya. 4. Hubungan antara jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Adi Warman Al-Karim dalam analisis biaya, faktor penggunaan modal sangat menjadi perhatian. Karena dalam kenyataan ada beberapa sumber modal yang digunakan produsen, sedangkan karakter dari biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Contohnya, penggunaan modal yang berbasis bunga tentunya berbeda dengan sumber modal yang berbasis syirka. Menurut Adi Warman Al-Karim, komponen biaya dapat dibagi menjadi 3 biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya keseluruhan. Sedangkan komponen penerimaan merupakan penerimaan keseluruhan atau total revenue. Analisis yang paling fundamental untuk menerangkan analisis biaya adalah adanya fungsi hubungan antara biaya produksi yang tingkat output yang dapat dicapai dalam satu periode. Dengan kata lain, fungsi biaya akan dipengaruhi oleh berapa besar output yang diproduksi. Sedangkan biaya kita bandingkan formula di atas dengan fungsi output, maka dapat dikatakan bahwa fungsi biaya tidak lain adalah keturunan dari fungsi output produksi. Fixed besarnya tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kurva FC digambarkan sebagai garis horizontal. Beberapa output yang dihasilkan biayanya tetap, sedangkan nilai variable cost akan semakin meningkat setiap kali ada penambahan input. Dengan demikian, kurva IC berkeliling positif ke kanan, sedangkan total cost adalah penambahan antara IC dan FC. Perkenalkan, nama saya Al-Rizky Sodikin dari kelompok Mikroekonomi Islam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Memaksimalkan produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Menurut Robert H. Franks dan Benz, benarkan meskipun beragam motif, sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual dalam ekonomi pasar yang dijual oleh perusahaan swasta yang alasan utama adalah untuk yang ada adalah
untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Keuntungan perusahaan adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima dari sales produk dan semua biaya itu menimbulkan dalam memproduksi itu. Menurut Adi Warman Al-Karim, untuk melihat ini, kita gunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Ambillah titik pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama, TC yang sama. Tentunya ambil titik yang di atas garis FCI, kemudian tarik garis horizontal sampai memotong TC dan TCI. Untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI, tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Ternyata total cost yang sama jumlah produksi bagi hasil Q selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga QI. Jadi menurut kriteria ini produksi sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, analisis biaya adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan investasi dan manfaat yang ingin didapatkan. Yang kedua, meminimalkan biaya untuk memproduksi dalam jumlah yang sama. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Yang ketiga, memaksimalkan produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Jadi menurut kriteria ini, produksi sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Demikianlah tugas penyusunan makalah ini. Harapan kami dengan adanya makalah ini bisa menjadikan kita untuk lebih memahami tentang teori biaya Islam, serta dengan harapan semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan makalah dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.